Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Alwan Munafir Daus, dengan NIM 12270500017. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah file Excel yang mempresentasikan contoh sederhana tentang jaringan saraf tier 1 atau yang dikenal dengan neural network. Video ini saya buat untuk memenuhi asesmen saya pada mata kuliah inteligensi buatan. Kemudian adapun berikut adalah file Excel-nya. File Excel ini saya buat dengan contoh dari website datamachine.com dengan tema big data. Adapun panduan untuk membuatnya akan saya jelaskan lebih lanjut pada video kali ini. Untuk pembuatan yang pertama yaitu kita membuat 4 kolom pertama sebagai training data. Di sini dari kolom A sampai kolom D kita bisa lihat itu merupakan training data sebagai awalan untuk membuat file Excel ini. Training datanya meliputi ada input pertama, input kedua, input ketiga, dan yang keempatnya yaitu ada output. Kemudian ini untuk datanya kita memakai data dummy dengan sesuai contoh pada websitenya. Kemudian setelah membuat data dummy, kita membuat pada awalnya data dummy-nya itu berakhir sampai sampai baris ke 10. Kemudian selanjutnya yaitu kita membuat kolom week sebanyak 3 kolom. Bisa kita lihat ini untuk kolom week. Ini untuk persenanya juga dari data 1 sampai data untuk data yang menjadi data dummy itu hanya di kolom pertama, atau kalau di Excel-nya itu kolom keempat, kolom ketiga. Ini manual atau data dummy. Jadi di sini nilai persennya itu merupakan inputan dari saya sendiri. Kemudian setelah itu kemudian lanjut ke rumus bias. Di sini setelah kita membuat kolom baik, kemudian kita lanjut untuk membuat kolom bias. Adapun kolom bias sendiri itu memiliki formula sebagai berikut, yaitu data E3 atau week 1 dikali A3, atau A3 itu di sini berarti dikali data info 1 dikalikan, kemudian jumlah hasilnya ditambahkan dengan jumlah dari data F3 itu berarti di sini week 2 dikali input 2 kemudian ditambah juga dari G3 week 3 dikali input ketiga, atau di sini C3. Maka hasilnya merupakan bias untuk data pertama di kolom ketiga, atau data di kolom ketiga. Kemudian itu untuk bias. Kemudian setelah membuat bias dengan rumus formula Excel yang tadi, kita kemudian melanjutkan ke output. Output ini punya rumus sendiri, yaitu dimana output menggunakan sigmoid function. Sigmoid function itu dalam Excel bisa kita formulakan sebagai sama dengan 1/1 ditambah 1 per hasil dari 1 ditambah hasil dari XP dikali negatif dari data H3. H3 itu berarti di sini biasnya. Data dikali negatif data biasnya. Kemudian bisa kita lihat hasilnya seperti ini. 0,277308
Nah kemudian setelah untuk membuat output di sini kita selanjutnya menghitung untuk membuat kolom baru untuk wake kutip atas. Nah ini kita membuat 3 kolom wake kutip atas ya, di sini ada 3 kolom. Nah kemudian untuk menghitung setiap kolom wake nya itu, ini ada formulanya, yaitu dimana data D3, kalau D3 itu berarti data output dikurangi I3. Kalau I3 berarti data ini D3 itu untuk output yang tadi training data dikurangi output yang prediktif. Nah kemudian yang ini yang output yang tadi, kemudian dikali A3 berarti inputnya training datanya dikali I3 output dari prediktif, kemudian dikali lagi 1 kurang I3, 1 berarti 1 dikurang output prediktif. Nah ini untuk rumus formulanya, dan hasilnya bisa kita lihat menjadi seperti ini. Nah kemudian formula ini berlaku untuk semuanya. Yang membedakan untuk wake 1, wake 2, dan wake 3 itu ada di sini B3. Di sini kan kalau tadi wake 1 pakai A3, maka berarti di sini untuk wake 2 kutip atasnya dia memakai B3 di sininya. Dan begitu pula untuk yang wake 3 berarti dia pakai data yang data di sel C3 seperti itu. Nah kemudian setelah membuat seperti itu, di sini karena kan kita sudah dapat data ini nih. Nah kemudian kita kembali lagi ke kolom wake. Nah di kolom wake nya ini di kolom wake ini kita di sini karena kan tadi sudah dapat data wake 1 di kolom J. Nah untuk buat wake yang baru, untuk buat kolom wake data wake yang baru, di sini kita bisa pakai formula seperti berikut, yaitu pakai data J3 berarti wake kutip atas yang tadi ditambahkan E3 itu di sini dari yang ini data DAM yang kita tadi yang tadi diinputkan, yaitu 72%. Nah didapatlah menjadi 74%. Nah data ini kemudian kita drag ke pinggir karena formulanya sama seperti ini. Nah ini karena tadi sebelumnya saya sudah lakukan, jadi datanya masih tidak berubah. Nah kemudian untuk sisanya nah ini untuk rumus ke bawahnya sama, jadi maaf. Nah kemudian untuk data ke bawahnya sama, jadi semua data ini tuh berulang. Nah caranya ya di sini datanya di drag ke bawah. Di sini karena kan awalnya sampai 10 dulu ya. Nah seperti itu, jadi ke pinggir dan ke baris lain dan juga ke baris di drag lah. Pokoknya datanya itu tadi dari formula ini kita drag ke samping ke wake 2 dan wake 3, dan juga bisa drag ke bawahnya seperti itu. Nah terus kemudian ini juga sama, semuanya di drag ke bawah. Ini bisa lihat sampai 10 ya awalnya. Nah ini tidak berubah karena sebelumnya sudah lakukan seperti itu 10. Nah sama ya kan. Nah terus terus kemudian setelah itu kandinya sama. Nah untuk memperoleh kan kalau di contoh itu kita baru sampai 10. Nah kemudian dilanjut ditambahkan lagi data trainingnya sampai ke kolom nomor 18. Ini saya sudah tambahkan seperti ini. Nah kemudian caranya sama lagi, diulangi lagi, dan wajib berurutan. Jadi kita kemudian ditambah training data. Nah kemudian udah dari training data itu kita nggak ke wake dulu, tapi di sini kita langsung hitung nilai biasnya. Nah
biasnya seperti, jadi dari kan tidak input training data di sini. Nah kemudian itu kita langsung drag apa sih kolom biasnya gitu sebagai dari 10 sampai ke 11 ini seperti ini input. Nah kemudian ini juga sama, langsung hitung outputnya. Setelah itu ngitung output, ngitung week 1 kutip atas, kemudian ngitung week 2 kutip atas, kemudian dan juga week 3 kutip atas. Nah baru setelah dihitung bias sampai week kutip atasnya itu kemudian kembali ke week. Jadi misalnya nggak, kalau kita ngitungnya tuh dari weeknya dulu apa itu ntar nilainya bakal beda gitu. Tadi saya sudah coba, dan ini kalau penasaran bisa dicoba secara mandiri. Nah kemudian di sini ntar kan tadi kita udah dapat tuh misal 11 nih. Nah data baru misal, nah di sini kan berarti kita udah punya data baru juga di J11 kan, di sel J11. Nah otomatis di sini datanya udah maafnya ini aja lah J11. Nah ini J11. Nah ini kan J11 nih, karena kita udah dapat data dari J ke 11, berarti ntar kita bisa bikin kolom yang baru seperti itu, sel baru dari data yang baru tadi kita inputkan seperti itu. Nah kemudian dari sini bisa kita drag ke bawah. Sebenarnya dari kolom saya tadi dragnya dari baris ke 11, cuman mau dari baris ke 12 nilainya bakal tetap sama. Nih kita bisa kita lihat contoh. Nah seperti itu. Nah kurang lebih segitu untuk penjelasan dari contoh jaringan saraf tiruan pada pengaplikasian di Microsoft Excel. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan.